Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismarni, mahasiswa PPG Angkatan 2, PPG Daljab Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nomor peserta PPG 2015 0288 2859. Nomor NIM 41 200 20 728. Benar melakukan praktek pembelajaran pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 8 sampai selesai. Bertempat di SDN 03 Binjai, Luring. Sekian perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat anak ibu semuanya? Sehat. Sehat belum? Sehat. Baiklah anak-anak ibu. Ada yang libur hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap, gerak, hormat, gerak, tidak, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah berdoa, nak? Sudah ya. Apakah anak ibu sudah makan pagi ini? Sudah makan semuanya, nak? Sudah, alhamdulillah. Supaya kita tetap sehat. Kalau kita tidak makan ke sekolah, kondisi tubuh kita tidak fit. Akhirnya kita sakit. Apalagi sekarang ini banyak penyakit. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh kita agar kita sehat selalu ya nak ya. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.
Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita dan ibu akan sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan kegiatan memperhatikan penjelasan guru tentang tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca dongeng, siswa dapat menguraikan informasi isi dongeng dengan menjawab pertanyaan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku atau kalimat efektif dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menemukan sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Nah, yang kelima, siswa dapat membuktikan sifat-sifat pertukaran dengan teliti. Keenam, setelah membuktikan sifat pertukaran, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat pertukaran penjumlahan dengan benar. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak ibu mendengarkan tujuan pembelajaran yang telah ibu bacakan, sekarang mari anak-anak ibu baca yang ada di depan. Silakan anak-anak ibu baca bersama. Terima kasih banyak telah membaca ayat yang ada di papan tulis. Kurang semangat? Oh baiklah, untuk menunjukkan semangatnya, kita lakukan dulu video yang di depan ini. Breakingnya ya, anak-anak ibu biar semangat. Ayo, ikuti nak, berdiri, ikuti. Bagaimana anak-anak? Masih kurang? Sekali lagi? Sekali lagi, oke. Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Anak-anak, apakah anak ibu sudah semangat semuanya? Semangat? Sudah ya. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan menonton video pembelajaran kita yang ada di depan. Silakan anak ibu amati ya nak. Tugas anak ibu mengamati. Nah, perhatikan. Materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Dayu senang membaca. Kali ini, dia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo kita
apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon apel itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Jadi anak laki-laki itu memotong semua sarang pohon dan pergi dengan dia. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Selanjutnya, setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama, ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua, ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. Ada 35 daun kering di kotak pertama, ditambah 15 daun kering di kotak kedua. Ternyata, hasil dari menjumlahkan daun kering di dua kotak adalah 50. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. 15 daun kering di kotak pertama ditambah 35 daun kering di kotak kedua. Kita hitung 5 ditambah 5 hasilnya 10. Kita hitung simbolnya, simpan 1 juta.
Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setelah Ibu menonton video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi tentang dongeng. Nah, anak Ibu, banyak pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Bagaimana sifat anak laki-laki dalam dongeng? Baik. Apa lagi, Nak? Penyayang. Iya, bagus. Benar sekali. Kenapa dia menyayangi pohon apel? Karena pohon apel telah membantu dia mengambil rantingnya untuk si anak kecil itu ya. Kemudian bagaimana sifat si pohon? Tulus. Iya, bagus, pintar Nia ya. Anak-anak Ibu, setelah kita menonton video pembelajaran tadi, anak Ibu harus tahu apa itu dongeng. Iya, dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Itu kita sebut dengan dongeng. Ya, dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, kalau dongeng itu dia berisi tentang pesan dan amanat. Kemudian, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Hal-hal yang harus anak Ibu perhatikan dalam membaca teks. Yang pertama ada itu lafalnya. Mengucapkan kata dengan tepat. Kemudian menggunakan frasa yang tepat. Bukan kata demi kata. Nah, kemudian yang kedua itu ada intonasi suara. Intonasi suara kita. Kalimat yang ditandai dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya agak naik. Nah, ketiga itu ada ekspresi, yaitu siswa membaca dengan penuh perasaan, dengan penuh semangat. Yang keempat ada namanya tanda baca, yaitu jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar. Kalau kita ketemu tanda seperti ini, kenapa? Nah, kita harus berhenti dulu sebentar, Kemudian baru kita lanjutkan kembali membaca. Ya, ya. Nah, ya, jika saat membaca bertemu anak Ibu dengan ini, apa ini, tanda titik. Kalau anak Ibu bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya lagi. Paham? Paham. Yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, anak-anak Ibu, tadi kita sudah membaca dongeng tentang pohon apel. Nah, anak-anak Ibu, pohon apel itu kan pohon. Pernah nggak anak Ibu melihat daun? Nah, daun pohon apel itu turun ke bawah, gugur dia ya. Nah, gugur. Setelah pohon apel itu gugur, Ibu punguti daunnya. Nah, anak Ibu harus bisa menghitung daun yang Ibu pungut tersebut. Siapa yang bisa membantu Ibu? Mia, bagus. Nah, tunggu Mia. Mia bantu Ibu ya. Di sini ada Nah, siapa temannya yang akan membantu? Ini ada kotak 2. Di sini dalam kotak berisi daun kering 15. Ada daun keringnya 15.
Hitung, Dika menghitung kotak yang pertama, Mia menghitung kotak yang kedua. Nanti anak ibu jumlahkan bersama. Hitung lagi Dika, betul itu Dika? Betul. Pasnya, ayo silakan dijumlahkan. Berapa jumlahnya tuh? Daun kering. Berapa jumlahnya? 50. Berapa? 50. Betul 50 dengan 15 ditambah 35. Betul. Nah, sekarang gantian. Sekarang Dika yang 35, Mia yang 15. Bagikan ini Nah. Ini Mia, kemudian ini Dika. Nah, kira-kira dengan adanya pertukaran antara Mia dan Dika, apakah jumlahnya nanti sama? 15 ditambah 35 ditambah 15? Sama? Tetap sama? Oke. Nah, silakan masukkan lagi. Nah, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, silakan duduk kembali ya. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak ibu perhatikan ke depan. Sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Nampak nak? Silakan anak ibu perhatikan ke depan dulu. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Apa itu sifat komutatifnya? Sifat pertukaran. Apa yang sifat pertukaran itu? Seperti yang Mia dan Dika lakukan tadi. Nah, kalau A kita tambah dengan B, maka nanti hasilnya akan sama B kita tambah dengan A. Benar? Benar? Walaupun kita tukar posisinya, contoh tadi yang dilakukan si Dika dan Mia. Dika 15, Mia 35 menghitung daun kering, ya kan? Nah, hasilnya tetap 50. Kemudian ketika Mia yang 15, Dika 35, hasilnya bagaimana? 50. Tetap 50. Itu kita sebut dengan sifat pertukaran atau komutatif. A dan B itu merupakan bilangan cacah. Nah, sifat komutatif atau pertukaran, lihat nak, di depan juga ada penjumlahan. Nah, kenapa? Tanda yang ini apa? Oke, nah ibu lihat. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 kita tambah 2 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 ditambah 3 berapa? 5. Tetap 5. Nah, begitu juga dengan ini. Ada 15 ditambah 20, maka sama dengan 20 ditambah 15. Benar? Nah, walaupun ditukar posisinya, hasilnya nanti akan sama. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar posisi atau tempatnya, ya nak? Nah, paham? Paham. Kalau paham, anak ibu sekarang mengerjakan LKPD 1. LKPD. Silakan dikerjakan ya nak. Nah.
Bagus Nia. Lanjut kerjakan. Bagus.
lihatkan dengan wajah sedih. Kalau gembira, kita lihatkan dengan wajah gembira. Dan kemudian ada tadi yang keempat tanda baca. Kemudian lagi yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Kemudian kita tadi udah belajar tentang matematika tentang sifat pertukaran atau kita sebut dengan komutatif. Komutatif itu adalah sifat pertukaran. Contohnya tadi A kita tambah dengan B, maka hasilnya akan sama dengan B kita tambah dengan A. Nah, sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Seperti contoh yang Mia lakukan bersama Dika tadi. 15 kita tambah dengan 35 sama dengan 50. Nah, kalau kita tukar 35 kita tambahkan lagi dengan 15, hasilnya akan tetap 50. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacar akan sama hasilnya walaupun kita tukar tempatnya. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi, soal evaluasi ya nak ya. Nah, silakan anak ibu kerjakan soal evaluasi. Nah, silakan anak ibu kerjakan evaluasi. Akan kerjakan evaluasi. Nah. Bagus Dika. Ya, baca dulu soalnya Dika. Bagus. Baca dulu soalnya. Ya. Silakan baca dulu. Oke? Ya, silakan. Selesai nak? Udah selesai? Udah, silakan dikumpul. Kumpulkan. Silakan kumpul. Baiklah anak-anak, setelah kita mengerjakan soal evaluasi tadi, anak-anak ibu, apa yang kita pelajari hari ini? Pertukaran komutatif. Oh, pertukaran komutatif. Apa nih ya? Sudah ada kita ini? Apa? Tentang dongeng. Ya, betul. Kemudian bagaimana menurut anak ibu pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak ibu. Anak-anak ibu di rumah harus jaga kesehatan tubuhnya supaya besok hadir ke sekolah dengan kondisi yang sehat dan baik tentunya ya. Dan lagi anak-anak ibu, nanti untuk tugas anak ibu di rumah, anak ibu buka lagi tema 2, subtema 2. Ya, silakan kita menyelesaikan evaluasi tadi, telah berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu ingin kita tetap menjaga kesehatan di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita baca terlebih dulu doa. Ayo Mia, silakan disiapkan. Bismillah.